saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Wira sebagai Ketua Koperasi dari Koperasi Sampika Bekerja Sukses Bersama, atau kita kenal sebagai Koperasi Vija Sukma. Nah, itu didirikan di periode tahun 2020 gitu ya, karena dalam kaitannya menanggulangi dampak dari pandemi COVID waktu itu gitu. Jadi secara legalitas kita berdirinya di bulan Agustus tahun 2020. Jadi masih baru sih terbilang untuk tahun 2023 baru. Ya kurang lebih sekitar 2 tahun setengah ya. Mungkin. Latar belakangnya secara main bisnisnya sendiri itu core-nya adalah di bisnis konsultan. Awalnya sekali sebelum didirikannya Koperasi Sampika Bekerja Sukses Bersama. Nah, di bisnis konsultan ini kami memiliki beberapa jenis kategori klien gitu ya, yang memang waktu COVID itu terdampak dan terbagi 3 kelompok. Pertama itu klien yang secara finance keuangannya itu kuat gitu ya, jumlahnya cukup liquid, namun bisnisnya stuck karena memang pembatasan operasional dan sebagainya oleh pemerintah saat itu gitu. Nah, yang kedua adalah uh, jenis klien yang memang bisnisnya growth gitu ya. Biasanya ini yang UMKM gitu ya. Namun finance-nya diputar habis di bisnis itu. Jadi secara likuiditas risikonya cukup tinggi. Kalau misalnya terjadi apa-apa atau terjadi semacam perputaran cash flow yang tidak bagus gitu loh. Nah, itu akan dampaknya cukup signifikan. Nah, yang ketiga ini yang paling parah gitu ya, uangnya habis, bisnisnya juga nggak jalan gitu. Nah, namun sebagai konsultan saat itu gitu ya, saya mencoba mencari solusi apa yang paling baik untuk menjembatani tiga tiga jenis kategori klien ini gitu loh. Karena secara apa namanya bentuk gitu ya, atau secara fungsi konsultan itu baru bisa berfungsi atau bisa hidup bisnis konsultan itu ketika bisnisnya klien juga hidup gitu. Nah, kami berusaha mencari inovasi atau solusi terkait ini, dan kan kami juga dibatasi oleh kode etik untuk menjaga kerahasiaan masing-masing klien. Jadi kami butuh entitas lain selain entitas konsultan ini gitu. Nah, akhirnya terbentuklah semacam ide atau gagasan untuk membentuk sebuah koperasi yang menjadi wadah eh, klien-klien konsultan itu sebagai anggota koperasi dan bisa menjembatani satu klien dengan klien yang lain tanpa harus melanggar kode etik demikian. Nah, itu sih latar belakangnya didirikannya koperasi Vija Sukma ini gitu. Alamat dari koperasi Vija Sukma ini sendiri itu berada di wilayah daerah kabupaten daerah kota Denpasar gitu ya, pemerintahan kota Denpasar, tepatnya di Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Pedungan, Denpasar. Ya, dari total aset awal pendirian itu kami memang hanya bermodalkan sekitar 23 jutaan gitu ya, di 2 tahun yang lalu, dan saat ini sudah bertumbuh aset kami mencapai 353 juta sekian. Demikian untuk periode sampai dengan tahun 2023. Untuk jumlah anggota kami gitu ya, yang dari awal pendirian itu secara regulasi kami harus didirikan oleh 20 orang anggota, dan saat ini sudah berhasil meningkat sampai dengan 43 orang anggota. Namun di luar pada itu sebenarnya kami juga memiliki anggota luar biasa yang memang belum menjadi anggota tetap di koperasi, itu tergabung di unit bank sampah kami itu sekitar 73 orang.
Oke, unit usaha koperasi konsumen Vija Sukma dari bentuknya itu memang kita memilih sebagai koperasi konsumen yang secara bisnis modelnya adalah sebagai retail sebetulnya demikian. Namun seiring perkembangan kami memiliki beberapa unit bisnis yang diantaranya adalah unit simpan pinjam gitu ya. Yang kedua memang unit retailnya, dan yang ketiga adalah unit pengelolaan sampah terpadunya. Demikian. Jadi secara overall kita memiliki tiga, dan kemungkinan ke depan kita juga akan memiliki beberapa unit yang lain seperti unit pendidikan demikian, dan juga unit percetakan demikian. Pertanyaan pertamanya nih Pak, saya mau bertanya, apakah sudah melakukan digitalisasi? Jika sudah, sampai mana perkembangan dari Koperasi Vija Sukma itu sendiri? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang dari awal pendirian sekali kita memang menekankan pada aspek digitalisasi itu demikian. Nah, kenapa kami menganggap penting digitalisasi? Pertama, memang itu tujuannya untuk efisiensi, kemudian efektivitas kami dalam pengawasan nantinya, dan sampai sekarang pun Astungkare memang digitalisasinya kami justru tingkatkan lagi gitu, jadi ke versi mobile apps yang memang dari sisi nasabah ataupun anggota nantinya, baik itu di unit bank sampah kami, kemudian dari unit simpan pinjam kami, itu bisa memantau saldo tabungannya terkini begitu. Jadi bahkan juga untuk harga-harga sampah yang update di periode sebelum dia bawa sampah ke unit bank sampah kami, jadi dia sudah bisa tahu berapa harganya yang terkini terupdate demikian. Pertanyaan kedua, berapa persentase anggota koperasi terdiri dari kaum milenial? Jika sedikit, penyebabnya karena apa? Oke, kalau dari kaum milenial kita harus tahu dulu batasan milenial itu sampai mana sih sebenarnya kan itu ya. Nah, kalau kita bicara yang ada di Koperasi Vija Sukma sendiri, rata-rata itu semuanya masih di under 30-an gitu. Jadi under 30 yang memang dalam konteksnya saya rasa sih mereka masih kategori generasi milenial gitu. Nah, itu dibuktikan dengan dia mereka familiar dengan menggunakan sosial media, dia mereka familiar menggunakan yang namanya aplikasi dan sebagainya gitu. Nah, jadi hampir mayoritas di sini adalah kaum milenial, dan mungkin kalau ditanya lagi untuk generasi Gen Z-nya gitu ya, itu justru memang masih kategori sedikit sih, untuk yang di bawah under 25 tahunan itu masih sedikit, karena rata-rata memang yang bekerja di sini sekaligus menjadi anggota koperasi di sini. Pertanyaan ketiga itu, apa yang menjadi kesulitan atau hambatan Bapak selama memimpin Koperasi Vija Sukma? Oke, untuk hambatan yang berarti itu Astungkare belum ketemu ya, belum saya jumpai. Namun kami menganggapnya bahwa hambatan itu lebih kepada tantangan sebetulnya, yang memang sebuah challenging yang memang harus dijawab atau dicarikan solusinya demikian. Nah, sehingga sampai dengan detik ini pun nggak ngerasa tuh sebagai permasalahan itu sebagai sebuah hambatan demikian. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya sebagai salah satu staf di Koperasi Konsumen Satwika Bekerja Sukses Bersama, atau yang tadi disebut Vija Sukma itu. Di sini saya baru menjadi staf itu selama 3 bulan, baru aja selesai 3 bulan. Pesan dan kesan saya selama menjadi staf di sini yang melayani nasabah itu, jujur ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya, karena saya baru aja Oktober 2022 saja, baru tamat. Jadi di sini pengalaman bekerja saya yang baru, dengan lingkungan yang koperasi yang ya anggaplah di jurusan akuntansi itu baru ya, nggak ada gini tentang koperasi sama sekali. Bisa keterima di sini, jadi buat saya semuanya itu baru. Saya mulai belajar gimana caranya ngobrol sama nasabah,
gimana caranya kita kerja di lingkungan apa sih namanya sistem koperasi, habis itu gimana kita keluar nyari nasabah. Di sini kan ada tiga bidang nih, gimana ada retail, ada bank sampah, ada simpan pinjam. Jadi yang keluar itu yang di lapangan itu ada yang di retail beras sama ada yang di bank sampah. Itu udah gimana caranya, gimana saya interaksi sama nasabah itu saya baru belajar di sini sih. Mungkin menurut saya itu semua baru lah, berkesan buat saya. Itu aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Krismawati. Saya merupakan anggota Koperasi Vijay Sukma kurang lebih selama sebulanan. Karena saya baru, saya mengikuti di 3 bidang. Yang pertama di retail beras, di bank sampah, dan juga di simpanan. Kalau di retail beras, pelayanan dari karyawan Koperasi Vijay Sukma itu sangat baik, di mana dia menjelaskan produk-produk berasnya, menjelaskan keunggulannya, dan juga menjelaskan keunggulan dan bagaimana kualitas berasnya. Dan yang kedua di bank sampah itu karyawan Koperasi Vijay Sukma juga menjelaskan sangat baik, di mana ada beberapa jenis sampah yang ada, dan mana dia juga mengedukasi para anggotanya untuk memilah-milah sampah. Dan yang terakhir, saya juga mengikuti simpanan di Koperasi Vijay Sukma, yaitu setiap bulan saya mengikuti simpanan. Menurut saya itu simpanan itu penting untuk ke depan. Dan saya dapat simpulkan pelayanan dari karyawan Koperasi Vijay Sukma itu sangat baik dan juga sangat ramah. Terima kasih.